Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang laporan analisis saham HSI, BMRI dan Adora dengan mata kuliah pasar uang dan modal. Kami ada 5 orang. Yang pertama Muhammad Fawaz, saya sendiri sebagai moderator, dan ada Muhammad Marwan Aziz, Nabila Fitara Putri Panjaitan, Naima Indah Utami, dan Rahmat Alamsah. Untuk materi pertama yaitu tentang analisis fundamental PT Astra International Tbk atau ASII yang akan disampaikan oleh Naima Indah Utami dan Nabila Fitara Putri Panjaitan. Kami akan menjelaskan tentang laporan saham perusahaan Astra International Tbk. PT Astra International Tbk atau ASI didirikan pada tahun 1957 sebagai perusahaan dagang. Perusahaan ini memiliki 6 lini bisnis, yaitu otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan dan energi, agribisnis, teknologi informasi, dan yang terakhir infrastruktur dan logistik. Nah, selanjutnya ada analisis fundamental. Nah, dilihat dari laporan keuangan tercatat bahwa pendapatan PT Astra International mencapai 301,37 triliun pada tahun 2022 dan naik 29% dari periode tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 233,48 triliun. Selanjutnya yaitu evaluasi rasio. Arus kas keuangan PT Astra International Tbk dapat dikatakan sangat relevan. Bahkan jika dibandingkan dengan PT Indomobil Sukses International Tbk atau IMAS, ASI memiliki keuangan yang jauh lebih baik. Nah, selanjutnya ada analisis industri. Nah, faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi, yang pertama itu ada pengumuman dari pemerintah. Nah, yang kedua itu ada pengumuman hukum. Yang ketiga ada pengumuman industri sekuritas. Nah, yang keempat ada gejolak politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar. Yang terakhir ada berbagai isu baik dalam negeri atau luar negeri. Selanjutnya tren industri dan perkembangan terkini. Saham ASI bergerak fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Saham ini mengalami tren menurun sejak Desember 2018 sampai dengan Maret 2020 dengan penurunan yang tajam yang terjadi di periode Januari sampai Maret 2020 akibat aksi panic selling yang dilakukan investor saham mengikuti kekhawatiran terhadap penyebaran virus COVID-19. Selanjutnya ada diversifikasi portofolio. Nah, berdasarkan laporan keuangan PT Astra pada tahun 2022, beberapa saran dan strategi diversifikasi portofolio untuk mengelola risiko meliputi yang pertama itu ada inovasi dan digitalisasi. Nah, yang kedua itu ada koperasi dan mitra bisnis. Nah, yang ketiga ada pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat ada diversifikasi bisnis. Yang terakhir ada pengembangan kompetisi digital. Selanjutnya yaitu rekomendasi investasi. Untuk rekomendasi saham ASI berdasarkan konsensus data Bloomberg Terminal per 31 November 2023, mayoritas sebanyak 24 analis atau 82,8% merekomendasikan beli saham ASI. Sementara itu 3 analis atau 10,3% merekomendasikan hold dan 2 analisis merekomendasikan jual. Selanjutnya ada struktur dan justifikasi. Nah, berikut adalah analisis dan temuan yang dapat dijadikan dasar justifikasi. Yang pertama ada analisis ekonomi nasional dan global. Yang kedua ada diversifikasi bisnis. Yang ketiga ada inovasi dan digitalisasi. Yang keempat ada pengembangan sumber daya manusia. Dan terakhir ada koperasi dan mitra bisnis. Yang terakhir tentang waktu. Berdasarkan data yang tersedia, tentang waktu yang cocok adalah jangka menengah dan panjang karena memiliki peluang return sebesar 29% dengan track record yang menunjukkan laba bersih ASI naik sekitar 10,12% secara year on year hingga kuartal 3 menjadi 25,69 triliun dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 23,33 triliun. Sekian penyampaian materi dari kami. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Selanjutnya yaitu analisis PT Bank Mandiri Persero Tbk BMRI yang akan disampaikan oleh Muhammad Marwan Aziz. Kepadanya saya persilakan. Ya, saya akan memaparkan hasil analisis dari PT Bank Mandiri Persero Tbk atau singkatannya itu BMRI. Yang pertama itu analisis fundamental mengenai laporan keuangan perusahaan. Jadi di masing-masing perusahaan saham dalam 3 sektor di bawah analisis fundamental, kelompok kami mencakup valuasi per share, solvency, profitability, balance sheet, dan metode forecasting. Industri perbankan kami mencoba menganalisis bank BUMN, yakni BMRI, dan mencoba membandingkannya dengan BBRI. Selanjutnya ini analisis fundamental mengenai evaluasi rasio keuangan yang relevan dan dibandingkan dengan perusahaan lain pada industri yang bergerak di bidang yang sama. Yang pertama ini menurut GPM, yaitu berupa persen laba faktor yang dihasilkan
Yang kedua menurut UPM yaitu rasio umum digunakan untuk menilai tingkat presentasi laba keuntungan operasional terhadap penjualan bersih sebuah perusahaan. Yang ketiga itu NPM, yaitu seberapa besar efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pendapatan total. Yang keempat itu TAT adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari total asetnya dengan membandingkan penjualan bersih dengan total aset rata-rata. Yang kelima itu ROA yang digunakan untuk mengukur kinerja bentuk manajemen perusahaan dalam mendapatkan laba. Selanjutnya ROE yaitu imbal hasil yang dicetak perusahaan untuk pemegang saham. Yang ketujuh itu DER digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Yang kedelapan itu PER. Ya, yang kedelapan adalah PER. Adalah berupa tahun waktu yang dibutuhkan agar earnings perusahaan dapat menghasilkan sama dengan harga saham yang kita bayarkan. Yang kesembilan itu PBV, yaitu rasio yang digunakan untuk membandingkan harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Selanjutnya analisis industri. Yang pertama itu faktor-faktor eksternal sektor perbankan. Nah, jadi ada 3 faktor eksternal yang dapat mempengaruhi segala jenis kegiatan industri dalam sektor perbankan. Yang pertama itu inflasi, yang kedua gross domestic product atau GDP, yang ketiga itu ekonomi makro. Selanjutnya itu tren industri dan perkembangan terkini sektor perbankan. Pertama itu hasil dari strategi Bank Mandiri, yang kedua jaga kualitas aset, dan yang ketiga itu jaga rasio keuangan. Lalu selanjutnya diversifikasi portofolio. Nah, saran atau strategi diversifikasi portofolio untuk mengelola risiko. Yang pertama itu adalah memastikan bahwa portofolio investasi sesuai dengan profil risiko. Yang kedua itu menentukan alokasi dana investasi. Yang ketiga jeli dalam memilih portofolio investasi. Dan yang keempat itu rutin melakukan penyesuaian. Selanjutnya rekomendasi investasi. Rekomendasi setiap saham pada kelompok kami menggunakan analisis fundamental untuk membantu memilih jual beli atau bukan. Kami juga menampilkan grafik data agar lebih tergambar keadaan perusahaan terkini seperti yang ada pada layar berikut. Selanjutnya ini struktur dan justifikasi. Pertama, analisis secara jelas dan terstruktur. Dari rincian analisis yang kami tampilkan juga menunjukkan pendapatan bersih, pengelolaan aset, hingga pembelanjaan BMRI cukup baik dan banyak aspek nilai di atas kompetitornya seperti BBRI. Yang kedua, alasan dan justifikasi atas setiap rekomendasi berdasarkan fakta dan temuan analisis, termasuk analisis ekonomi nasional dan global yang bisa mempengaruhi kinerja perusahaan. Stabilitas keuangan global memainkan peran dalam likuiditas dan akses pasar internasional, sedangkan kebijakan moneter dapat mempengaruhi kondisi likuiditas domestik. Analisis yang cermat atas faktor-faktor ini penting untuk memahami dampaknya pada kinerja Bank Mandiri. Selanjutnya adalah rentang waktu. Kami merekomendasikan saham BMRI untuk jangka pendek dan jangka panjang karena performa BMRI dapat dikatakan cukup stabil. Selain itu, BMRI juga memiliki performa jangka panjang dengan return yang terbilang potensial. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya itu analisis PT Adaro Energi Indonesia Tbk yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan Rahmat Alamsah. Kepadanya, persilahkan. Oke, kami akan membawakan mengenai analisis PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Pertama ada analisis fundamental, di mana analisis fundamental terhadap laporan keuangan perusahaan. Kami mencoba menganalisis PT Adaro dan mencoba membandingkannya dengan PT Bukit Asam Tbk. Analisis fundamental, evaluasi rasio keuangan yang relevan dan dibandingkan dengan perusahaan lain yang ada di industri yang sama. Yang pertama, menurut IPM, yaitu berapa persen laba kotor yang dihasilkan dari penjualan. Kedua, menurut OPM, yaitu rasio umum digunakan untuk menilai tingkat presentasi laba atau keuntungan operasional terhadap penjualan bersih sebuah perusahaan. Yang ketiga, NPM, yaitu seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pendapatan total. Yang keempat, TAT adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari total aset dengan membandingkan penjualan bersih dengan total aset rata-rata. Yang terakhir yaitu ROA, digunakan untuk mengukur kinerja bentuk manajemen perusahaan dalam mendapatkan laba.
Masih dengan evaluasi rasio keuangan yang relevan dan bandingkan dengan perusahaan lain yang ada industri yang sama. Yang keenam ada ROE, merupakan imbalan hasil yang dicetak perusahaan untuk pemegang saham. Terus ada juga DER atau DER, digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. 8 ada PR, adalah berapa tahun waktu yang dibutuhkan agar earnings perusahaan dapat menghasilkan sama dengan harga saham yang kita bayarkan. Yang terakhir ada PBV, adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu analisis industri. Yang pertama, kondisi ekonomi global. Yang kedua, politik. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, sosial. Yang kelima, teknologi. Yang keenam, kebijakan pemerintah. Yang ketujuh, ketersediaan sumber daya. Dan yang terakhir, kondisi lingkungan. Nah, analisis industri yang kedua adalah tren industri dan perkembangan terkini sektor energi. Yang pertama ada Adro. Nah, pada bulan September 2021, Bisnis.com memberikan bahwa Adro Energi berencana melakukan investasi besar-besaran di sektor energi terbarukan dan energi baru. Pada Januari 2023, antara news memberitakan Adro Energi akan fokus mengembangkan energi terbarukan di tahun-tahun mendatang. Berdasarkan artikel di kontan.co.id, Adro mencatatkan kinerja tahunan tertinggi pada tahun 2022 dengan peningkatan pendapatan sebesar 103% YoY dan peningkatan laba sebesar 167,07% YoY. Nah, yang selanjutnya itu tren industri dan perkembangan terkini sektor energi atau PTBA sedang menyiapkan langkah dan strategi untuk mewujudkan visi menjadi perusahaan energi dan kimia kelas dunia yang peduli lingkungan. PTBA juga memiliki rencana proyek PLTS pasca tambang dengan kapasitas bertahap sampai dengan 200 MW di PLTS Ombilin, Sumatera Barat, PLTS Tanjung Emin, Sumatera Selatan, dan PLTS Bantuas, Kalimantan Timur. PTBA menargetkan pemasangan 10 PTLS dalam bentuk CSR dengan menggunakan peruntukan mengatasi masalah-permasalahan pertanian dan irigasi. Nah, lanjut diversifikasi portofolio. Di berikut adalah beberapa teknik yang dapat membantu dalam mengelola risiko melalui diversifikasi portofolio. Yang pertama adalah menentukan target aset yang siap diinvestasikan. Selanjutnya adalah rutin melakukan rebalancing. Ada lagi memahami kapasitas risiko. Selanjutnya adalah fokus terhadap tujuan keuangan jangka panjang. Yang kelima adalah tetapkan tujuan investasi. Terus ada evaluasi portofolio secara berkala. Gunakan profesional keuangan. Yang kedelapan adalah tetapkan batas kerugian. 9, hindari investasi yang terlalu kompleks. Dan yang terakhir adalah jangan terburu-buru melakukan perubahan. Nah, rekomendasi investasi. Rekomendasi setiap saham pada kelompok kami menggunakan analisis fundamental dan analisis teknikal untuk membantu memilih jual, beli, atau tahan. Kami juga menampilkan grafik data agar lebih tergambar keadaan perusahaan terkini. Dan kami juga menampilkan perusahaan lain dari industri yang sama. Selanjutnya adalah struktur dan justifikasi. Yang A, analisis secara jelas dan terstruktur. Saham Adro banyak yang merekomendasikan untuk dibeli dalam jangka panjang. Kinerja keuangannya cukup baik. Rasio keuangannya sehat dan rutin membagikan dividen dan yield yang cukup besar. B, alasan dan justifikasi atas setiap rekomendasi berdasarkan fakta dan temuan analisis, termasuk analisis ekonomi nasional dan global yang bisa mempengaruhi kinerja perusahaan. Keputusan untuk memilih saham Adro harus didasarkan pada beberapa faktor, seperti kinerja keuangan perusahaan, tren industri, dan proyeksi pertumbuhan perusahaan. Nah, yang terakhir adalah rentan waktu. Rentan waktu yang tepat untuk berinvestasi pada saham PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau Adro bergantung pada tujuan investasi dan toleransi risiko. Berdasarkan data kinerja saham, total return 6 bulan positif sebesar Kita kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami. Saya Muhammad Bawan sebagai moderator. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.